Puji nama Tuhan, Shalom. Bertemu lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama bertumbuh iman kita kepada Yesus Kristus dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman dalam janji pemulihan. Lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, saat ini Tuhan kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk keajaiban dan kedahsyatan yang Kau berikan pada kami mulai malam hingga pagi ini. Tuhan, biarlah kami di dalam memahami janji pemulihan yang Kau berikan, itu kami terima dalam iman kami responi dengan benar. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami ya Roh Kudus untuk kami menangkap dengan benar apa yang menjadi keinginan-Mu melalui firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bulan Juni ini GBI Victory mengangkat iman yang memindahkan gunung. Nah, di dalam iman yang memindahkan gunung itu, kita mau mempelajari subtemanya iman dalam janji pemulihan. Setiap orang, setiap manusia, setiap bangsa, setiap suku pasti tidak pernah menginginkan atau mencita-citakan atau mengharapkan dirinya itu dibawa kepada satu situasi yang mengerikan, dibawa kepada tempat-tempat yang tidak diinginkan. Tetapi realita kehidupan berbicara berbeda. Yang tidak kita minta kadang datang. Yang tidak kita harapkan itu malahan yang terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan itu yang kita terima. Bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita doakan, kita cita-citakan. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita ini ada hal yang harus kita pahami, bahwa hidup kita bukanlah hasil dari perancangan kita. Tapi perancangan siapa? Perancangannya Tuhan. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Tapi di sini harus kita pahami Bapak Ibu, rancangan-rancangan yang membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan kebaikan, hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu ternyata bukan rancangan kita. Itu rancangan siapa? Rancangannya Tuhan. Kalau di awal tadi saya katakan bahwa kita memiliki keinginan, kerinduan, doa-doa yang terkadang realitanya tidak seperti yang kita inginkan, realitanya tidak seperti yang kita harapkan. Umat Israel pada saat itu, mereka memang umat pilihan Allah, segula harta kesayangannya Allah, tapi realitanya mereka harus mengalami pembuangan karena konsekuensi logis dari kehidupan mereka, perbuatan mereka. Tapi apakah itu adalah rancangan Tuhan atas hidup mereka? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah buah atau konsekuensi dari perbuatan mereka, sehingga mereka harus dibuang. Mereka harus mengalami masa-masa sulit. Mereka harus berada di tempat-tempat yang tidak mereka inginkan. Mereka memiliki perasaan yang terasing, memiliki kebingungan, kebimbangan, ketakutan akan masa depan mereka. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dibawa kepada situasi itu, kalau kita berada di situasi itu, di tengah ketidakpastian, di tengah kegelapan, di tengah hal-hal yang tidak mengenakan, ada perasaan terasing, ada perasaan yang membingungkan, mengkhawatirkan di masa-masa sulit. Di situasi seperti inilah Allah menyatakan janjinya, melampaui dari apa yang terlihat di depan mata. Janjinya melampaui segala situasi yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Kalau kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada rancangan damai sejahtera, ada shalom di sana, ada makas havot shalom.
Ini bukan hanya sekedar rencana yang sifatnya umum, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi ini rencana dan rancangan Tuhan yang didasari oleh apa? Oleh kasih Tuhan kepada umat Israel dan juga kepada kita. Rencana Tuhan bukan hanya sekedar membebaskan bangsa Israel dari keterasingan, dari pembuangan, dari situasi yang mengikat mereka begitu luar biasa, tetapi untuk memulihkan hidup mereka, memulihkan keimanan mereka, memulihkan hati mereka, dan mengingat, mengarahkan, mengajarkan kepada mereka tentang siapa Tuhan yang setia kepada mereka. Wah, ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saat kita di situasi yang mengerikan seperti itu, ingat bahwa dengan iman kita yang adalah jembatan antara janji Allah dengan realita yang kita hadapi. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, iman kita adalah jembatan antara janji Tuhan dengan realita kehidupan yang kita hadapi. Saat realita kehidupan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan, dengan iman maka kita akan melihat janji Tuhan. Dengan iman kita bisa melihat yang tidak terlihat. Dengan iman kita bisa menjangkau apa yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kita. Dengan iman mata kita terarah kepada rencana dan rancangan Tuhan yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi yang jelas rencana dan rancangan Tuhan itu adalah penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita harus berpegang teguh dalam iman kita. Untuk apa? Untuk pemulihan akan kondisi dan situasi yang kita alami. Jangan biarkan situasi hari ini, kondisi hari ini, pergumulan persoalan yang kita alami saat ini, itu merampas sukacita kita, itu merampas damai sejahtera kita, itu merenggus iman kita, itu menjatuhkan iman kita, melemahkan iman kita. Dia sendiri yang telah berfirman, dan firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia dengan kuasanya akan mewujudkan rencana dan rancangannya yang penuh damai sejahtera dan harapan. Biarlah pemulihan kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, selamat mengalami pemulihan. Selamat menerima janji pemulihan itu. Terima dengan iman kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penguatan firman-Mu hari ini. Apapun situasi dan keadaan yang sedang dialami oleh seluruh umat-Mu, oleh kami semua, dengan iman kami pasti menerima janji pemulihan itu. Dengan iman yang mau kami landaskan terus dengan kebenaran firman-Mu, dan kami akan melihat apa yang belum kami lihat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, atas bangsa kami, atas pekerjaan kami, dan atas seluruh aspek hidup kami. Kami mengizinkan Engkau Tuhan terlibat sebebas-bebasnya dalam segala sesuatu yang sedang kami hadapi. Dengan iman kami akan berjalan, dengan iman kami akan menang, dengan iman kepadamu kami akan melihat kemuliaan-Mu terus dinyatakan. Ini doa dan permohonan kami berucap syukur haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap setia dan terus menikmati kebenaran firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.